Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Puputi Jayanti beserta teman saya Irina Rahmawati akan menjelaskan apa itu dana pensiun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deni Puputi Jayanti dengan NIM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Rahmawati dengan NIM 41132065002 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A. Berikut adalah poin yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian dana pensiun, kemudian ada fungsi, jenis-jenis, produk dana pensiun, dan juga contoh kasus. Baik, masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta, ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Pengertian lain dana pensiun yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Baik, masuk pada poin yang kedua yaitu fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun dibagi menjadi 3, yaitu bagi perusahaan, bagi karyawan, dan juga bagi penyelenggara program. Fungsi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu bagi karyawan. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang telah dikumpulkan. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masih muda bisa terus dipertahankan. Kemudian, jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Kemudian, ada fungsi bagi penyelenggara program. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana pensiun dapat digolongkan dalam investasi. Kemudian yang kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. Dan yang terakhir, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana pensiun. Baik, kemudian masuk pada poin yang ketiga, yaitu jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang memperkerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri atau penyelenggara program hari tua untuk seluruh karyawannya. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Kemudian yang kedua yaitu lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikutnya adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan, kantor maupun pekerja independen dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga keuangan. Jenis yang terakhir, dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iuran bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Lanjut pada ke poin yang keempat, yaitu produk dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi 2 program, yaitu PPMP
atau Program Pensiun Manfaat Pasti, dan yang kedua PPIP, Program Pensiun Iuran Pasti. Yang pertama yaitu PPMP. Besaran manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, program atau produk ini juga ditentukan berdasarkan masa depan serta jumlah penghasilan karyawan. Yang kedua ada PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan karyawan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh money purchase, plan saving plan, serta profit sharing. Baik, poin selanjutnya yaitu contoh kasus akan dijelaskan oleh teman saya, Irena Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hambatan penyaluran dana pensiun pada PT Astra International Tbk Jakarta. Setiap pekerja memiliki banyak alternatif pilihan dalam jaminan kesejahteraannya. Nah, jaminan tersebut dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seiring dengan resiko di dalam dunia pekerjaan. Nah, resiko-resiko tersebut itu antara lain yaitu resiko kehilangan pekerjaan, usia yang kurang produktif, bahkan kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia. Nah, juga resiko tersebut memberikan dampak finansial bagi kehidupan pekerja dan juga keluarganya, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan orang yang bersangkutan secara otomatis. Nah, selanjutnya juga sehingga untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan terjadi, maka diciptakannya sebuah usaha pencegahan seperti penyelenggaraan program pensiun atau pension plan yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Nah, juga penyelenggaraan program pensiun ini bagi kesejahteraan pekerja dimaksudkan sebagai bentuk timbal balik atau feedback yang diberikan kepada pemberi kerja kepada pekerja apabila sewaktu-waktu pekerja tersebut mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan pekerja tersebut sampai meninggal dunia. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, di mana pekerja formal di sektor swasta itu wajib mengikuti skema jaminan hari tua yang dikelola oleh PT Jam Sostek dan juga berdasarkan mekanisme dana atau tabungan wajib seperti yang telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Nah, juga di samping itu negara juga menyarankan kepada perusahaan swasta untuk mendirikan lembaga dana pensiun melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Lembaga Dana Pensiun atau UUDP. Nah, salah satu jenis lembaga dana pensiun adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Nah, pendiri dari dana pensiun pemberi kerja itu atau DPPK tersendiri adalah orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, sedangkan untuk pesertanya sendiri yaitu karyawan dengan perusahaan yang mendirikan DPPK tersebut dan juga mitra pendiri apabila ada serta hubungan hukum tentang antara pendiri, mitra dan juga peserta. Nah, juga ada beberapa perusahaan swasta di Indonesia yang mengikuti dua program pensiun, yaitu yang dikelola oleh Jam Sostek dan juga lembaga dana pensiun yang didirikan oleh perusahaannya sendiri. Salah satunya yaitu PT Astra International Tbk Jakarta. Nah, perusahaan Astra ini memiliki lembaga dana pensiun Astra sendiri untuk kesejahteraan sosial pekerjanya, dan juga setiap pekerjanya itu diikut sertakan menjadi peserta dana pensiun Astra. Dalam peraturan dana pensiun Astra sendiri, setiap peserta itu akan dipotong gaji sebesar 3,2% dari penghasilan dasar pensiun sebagai iuran dana pensiun itu. Sedangkan iuran pemberi kerja ditetapkan sebesar 6,4% dari penghasilan dana pensiun. Nah, juga nantinya ketika pekerja itu merupakan peserta perusahaan Astra yang
memasuki masa pensiun, maka peserta tersebut berhak mengklaim hak dana pensiunnya langsung kepada lembaga dana pensiun Astra atau bisa melalui perusahaan Astra di mana tempat ia bekerja. Namun dalam praktiknya sekitar 21.554 peserta perusahaan dari kurang lebih 100.000 peserta yang terdaftar dalam lembaga dana pensiun itu tidak mengklaim hak dana pensiunnya karena ketidaktahuan peserta tersebut tentang hak yang untuk mendapatkan dana pensiun tersebut. Dalam hal ini pekerja tidak tahu tentang diberikannya informasi oleh perusahaan tempatnya bekerja sehingga mereka tidak mengajukan klaim dana pensiunnya. Selanjutnya yaitu analisis terkait hambatan yang dialami oleh pekerja Astra dalam pemenuhan hak pekerja atas pembayaran manfaat pensiun dari lembaga dana pensiun Astra. Nah, tahap pertama yaitu pendaftaran karyawan tetap Astra sebagai peserta dana pensiun. Jadi, setiap karyawan tetap Astra itu diikutsertakan oleh HRD perusahaannya dalam program yang dikelola oleh Lembaga Dana Pensiun Astra atau DPA sebagai pelengkap dari manfaat yang diberikan melalui program pensiun pemerintah Jam Sostek. Dalam hal pendaftaran peserta dana pensiun Astra ini, pihak HRD perusahaan berkewajiban mengirimkan persyaratan kepada Lembaga Dana Pensiun Astra seperti berikut. Yang pertama ada list nama karyawan tetap yang didaftarkan menjadi peserta dana pensiun. Ini dikirim melalui email ke Lembaga Dana Pensiun Astra. Selanjutnya, form pendaftaran karyawan yang menjadi peserta dan juga form tersebut disertai cap perusahaan dikirim melalui pos ke Lembaga Dana Pensiun Astra. Nah, dalam tahapan ini hambatan yang terjadi adalah pihak HRD perusahaan ini merasa bahwa pengisian form pendaftaran karyawan itu untuk menjadi peserta dana pensiun Astra hanya merupakan formalitas, sehingga pihak HRD ini mengisikan sendiri form pendaftaran yang seharusnya diisi oleh karyawan langsung dan juga tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada para karyawan mengenai keikutsertaan karyawan dalam program dana pensiun tersebut. Dan juga dengan tanpa karyawan mengisi form pendaftaran, permasalahan yang timbul itu banyak karyawan yang akhirnya tidak mengetahui atas keikutsertaannya dalam program dana pensiun Astra. Selain itu juga banyak karyawan tuh yang mengaku tahu atas keikutsertaannya dalam program dana pensiun Astra namun tidak tahu bagaimana proses atau mekanisme dari pembayaran manfaat pensiun tersebut, sehingga ketika peserta tersebut berhenti bekerja tuh banyak yang tidak bisa mengklaim dana pensiunnya. Dan juga tahap kedua yaitu tentang pemotongan gaji guna membayar iuran bulanan program dana pensiun Astra. Jadi setiap karyawan yang telah terdaftar nih sebagai peserta dana pensiun Astra akan secara otomatis setiap bulannya itu dipotong gaji. Nah, iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun Astra ini sebesar 3,2% dari penghasilan dasar pensiun. Iuran tersebut dibayarkan sekali dalam 1 bulan dan juga pembayaran iuran ini dimulai sejak karyawan terdaftar sebagai peserta dana pensiun Astra dan juga berakhir saat peserta pensiun tersebut berhenti bekerja atau cacat atau bahkan meninggal. Perusahaan juga wajib menyetor iuran tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam tahapan ini, hambatan yang dihadapi yaitu pihak peserta dana pensiun Astra ini tidak menyadari adanya pemotongan gaji untuk iuran program dana pensiun Astra setiap bulannya, sehingga selama peserta tersebut bekerja hingga sampai pada masa pensiunnya ini tidak mengerti dengan jelas tentang program dana pensiun Astra yang diikutinya. Tahap ketiga yaitu pengajuan klaim peserta kepada Lembaga Dana Pensiun Astra saat peserta telah berhenti bekerja. Nah, dari peserta tersebut dapat melakukan klaim manfaat dana pensiunnya itu kapan saja asal sudah dinyatakan keluar dari Astra Group atau pensiun. Nah, ketika peserta tersebut telah dinyatakan keluar, maka peserta saat itu juga berhak untuk mengklaim atas manfaat dana pensiunnya. Namun dalam tahap ini terjadi hambatan yang paling utama, yaitu banyaknya peserta dana pensiun Astra yang tidak mengajukan klaim atau disebut dengan peserta pasif, dikarenakan dana pensiun yang pada umumnya proses klaim ini memiliki peranan yang sangat penting, tapi proses klaim ini dianggap kurang penting karena dana pensiun ini menginginkan jumlah peserta yang pasif namun terus berkurang.
Dengan begitu, total hutang atau kewajiban manfaat pensiun milik peserta pasif yang ada di dana pensiun itu terus berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi terhadap penerapan prosedur operasional yang diterapkan pada proses pelaksanaan klaim dana pensiun tersebut. Dan juga untuk prosedur operasional yang ada ini, peserta harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klaim tersebut agar pembayaran manfaat dana pensiun itu tidak terlambat dan juga selesai pada tepat waktunya, yaitu selama 5 hari kerja. Dan tahap keempat yaitu pembayaran manfaat pensiun. Yang pertama ada persiapan pembayaran, di mana dokumen rekap manfaat pensiun ini akan disetujui oleh pengurus, yang selanjutnya akan diserahkan ke admin finance untuk dilakukan persiapan melakukan pembayaran. Selanjutnya persiapan pembayaran dilakukan oleh admin finance dan juga pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh admin finance. Dan juga selanjutnya adalah membuat dan cetak bukti pengeluaran atau BP untuk pembayaran klaim dana pensiun. Selanjutnya yaitu ada menyiapkan bukti transfer dan juga minta tanda tangan kepada Departemen Head Finance pada bukti pengeluaran. Selanjutnya juga menyerahkan bukti pengeluaran dan juga bukti transfer kepada pengurus untuk disetujui, dan juga admin finance ini akan mencatat tanggal penerimaan dokumen dan juga tanggal pembuatan bukti pengeluaran. Selanjutnya, dokumen persiapan pembayaran ini akan diserahkan kepada pengurus untuk diperiksa dan ditandatangani, dan juga nanti akan dikeluarkan perintah transfer ke bank, di mana pengurus akan memberikan perintah transfer ke bank setelah dokumen persiapan pembayaran itu disetujui oleh pengurus. Dan juga admin finance ini menyerahkan bukti transfer ke bank. Setelah itu, bank akan menyerahkan kopi bukti transfer kepada admin finance. Nah, setelah dilakukan pembayaran oleh admin finance, selanjutnya yaitu memberikan informasi kepada admin kepesertaan mengenai pembayaran tersebut, sehingga admin kepesertaan bisa memberikan informasi kepada peserta. Nah, dalam tahapan ini sebenarnya jarang timbul masalah dalam pelaksanaannya. Namun masalah yang ada pada tahapan ini adalah sudah tidak aktifnya rekening peserta, sehingga pada saat proses pembayaran manfaat dana pensiun ini oleh bank ke Dapen Astra, kemudian Dapen Astra ini menghubungi peserta kembali untuk meminta nomor rekening yang baru agar proses pembayarannya bisa segera diselesaikan. Selanjutnya yaitu tentang analisis upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak pekerja Astra atas pembayaran manfaat dana pensiun dari lembaga dana pensiun Astra. Nah, sejauh ini Astra telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pemenuhan hak pekerja atas pembayaran manfaat pensiun. Nah, lembaga dana pensiun Astra ini berusaha untuk menekan jumlah peserta pasif yang tidak melakukan klaim dengan cara lembaga dana pensiun Astra ini mengirimkan surat pemberitahuan kepada para peserta yang bersangkutan dan juga kepada HRD perusahaan Astra agar disampaikan kepada karyawan perusahaannya apabila peserta tersebut sudah waktunya mengajukan klaim karena usia pensiunnya. Dengan begitu diharapkannya karyawan tersebut akan sadar apabila ia berkewajiban untuk mengajukan klaim agar mendapatkan haknya atas pembayaran manfaat dana pensiun dari lembaga dana pensiun Astra. Nah, berikut adalah mekanisme dari pengajuan tersebut, yaitu yang pertama pembuatan surat pemberitahuan. Nah, ini suratnya dibuat berdasarkan data peserta yang ada di admin kepesertaan, yaitu yang pertama peserta aktif yang manfaat pensiunnya normal akan jatuh tempo itu dikirimkan setiap bulan Maret, Juni, September, dan juga Desember. Selanjutnya, untuk peserta yang pasif yang manfaat pensiunnya ditunda akan jatuh tempo dalam 1 bulan ke depan. Admin kepesertaan akan membuat surat pemberitahuan per mitra pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk peserta aktif yang manfaat pensiunnya akan jatuh tempo pada bulan berikutnya. Admin kepesertaan akan membuat surat pemberitahuan per peserta setiap akhir bulan. Untuk peserta pasif yang manfaat pensiunnya akan jatuh tempo pada bulan berikutnya.
Nah, setelah surat pemberitahuan itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Kepesertaan, maka admin kepesertaan ini akan mengirimkan surat pemberitahuan ke HRD mitra pendiri dan juga peserta pasif. Yang kedua ada penerimaan klaim manfaat pensiun yang ditunda jatuh tempo. Yang pertama, setelah peserta menerima surat pemberitahuan dari HRD dan juga dana pensiun Astra pada manfaat pensiun jatuh tempo, peserta segera melakukan pengajuan klaim ke HRD atau dana pensiun Astra. Saat jatuh tempo, peserta menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi buku rekening, dan juga fotokopi NPWP atau dokumen klaim, dan juga sertifikat manfaat pensiun yang ditunda jika ada. Selanjutnya, admin kepesertaan menerima dokumen klaim dan meminta peserta untuk mengisi form permohonan pembayaran pensiun. Nah, pelaksanaan upaya ini juga terkadang terjadi permasalahan, yaitu tidak validnya data peserta yang ada di database dana pensiun Astra, di mana alamat peserta ini berubah atau peserta pindah tempat tinggal, sehingga menyebabkan retur pengiriman surat, yaitu pengiriman surat pemberitahuan yang tidak sampai kepada alamat peserta yang dimaksud. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu hambatan dalam pemenuhan hak pekerja atas pembayaran manfaat pensiun dari lembaga dana pensiun Astra ini adalah peserta dana pensiun Astra yang merupakan karyawan tetap perusahaan Astra belum atau tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan juga jelas terkait tentang diikutsertakannya karyawan tersebut dalam program dana pensiun Astra, meskipun dalam slip gaji peserta tersebut sudah dicantumkan terkait pemotongan gaji guna iuran program dana pensiun Astra, sehingga karyawan tersebut tidak mengajukan klaim untuk bisa mendapatkan hak dalam pembayaran manfaat pensiun dari lembaga dana pensiun Astra. Dari hambatan-hambatan yang terjadi tersebut dalam tahapan pembayaran manfaat pensiun dari lembaga dana pensiun Astra, maka pihak perusahaan juga telah berupaya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada karyawan yang telah pensiun agar karyawan tersebut bisa tetap mengajukan klaim untuk mendapatkan hak manfaat pensiunnya dari lembaga dana pensiun Astra. Namun, upaya yang dilakukan oleh perusahaan Astra tersebut belum berjalan dengan maksimal karena ketika karyawan tersebut sudah berhenti bekerja, karyawan tersebut tidak mengupdate data dirinya, sehingga surat pemberitahuan tersebut seringkali tidak sampai kepada karyawan tersebut. Sarannya yaitu ada PT Astra Tbk yang merupakan perusahaan harusnya memperhatikan kesejahteraan karyawannya setelah masa bakti, di mana lembaga dana pensiun Astra merupakan perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan bagi pesertanya. Oleh karena itu, segala prosedur kepesertaan hendaknya terdapat informasi yang jelas dan juga lengkap, juga berjalan dengan baik agar dapat memberikan kepuasan bagi peserta atau karyawan yang bersangkutan. Nah, juga baik pada saat pendaftaran maupun ketika proses klaim peserta yang akan segera pensiun. Sehubungan dengan adanya beberapa masalah yang seringkali terjadi, sebaiknya perusahaan melakukan tindakan seperti yang pertama, melakukan pembaharuan data peserta secara rutin dan juga lebih sering melakukan sosialisasi dengan dana pensiun Astra melalui tatap muka atau secara online. Yang kedua yaitu sosialisasi melalui poster atau bisa dengan situs dana pensiun Astra, bahkan dengan jejaring sosial, di mana sosialisasi tersebut harus dilakukan secara rutin agar peserta sadar telah terdaftar sebagai peserta di dana pensiun Astra, sehingga mereka tahu kapan saatnya untuk melakukan klaim dan juga melengkapi seluruh persyaratan dokumen yang telah ditentukan oleh dana pensiun Astra agar pelaksanaan proses klaim tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan prosedur operasional yang ada pada dana pensiun Astra dan juga tidak terlambat ataupun tertunda dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, perusahaan dapat memberikan KTP atau kartu tanda peserta agar setiap karyawan ini sadar akan keikutsertaannya dalam program dana pensiun Astra, dan juga dengan kesadarannya tersebut dapat lebih berperan aktif juga dalam segala informasi yang mungkin belum lengkap atau belum jelas didapatkan dari perusahaan. Cukup sekian dari saya terkait tentang penjelasan analisis hambatan penyaluran dana pensiun pada PT Astra International Tbk Jakarta.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.